وصحبه أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Dilihat di bawah ada ibu-ibu ikut ngajinya, dikasih kitabnya, kita baca bawa berapa itu, mesti pegang kita. Ada diskusi mengambil hasilnya kasih berapa orang itu. Baik, kita sudah niat, kemudian kita masuk mukadimahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi dengan nama Allah. Itu ada ba sama ismi, ada lafaz Allah. Berarti itu namanya 3 kalimat. 3 apa? Atau 3 kata. Kalimat dalam bahasa Arab itu kata, dalam bahasa Indonesia. Jangan tertukar ya, sebab ada kalimat dalam bahasa Indonesia ini baru Zaid kitabnya. Ba namanya harful jar. Ba itu harful huruf yang mengejarkan. Kenapa dibaca mi? Itu karena ada ba. Ismi. Ba artinya dengan ismi, nama Allahi, Allah. Bismillahi dengan nama Allah. Artinya kita memulai mengaji ini dengan menyebut nama Allah. Allah itu siapa? Allah itu adalah Ar-Rahman, yang maha pengasih, yang maha pengasih. Semua dikasih, baik yang muslim maupun non muslim dikasih semua, dikasih semua. Ya, ini maksudnya kitabnya ini, kitabnya ini. Jadi Allah itu adalah Ar-Rahman, yang maha pengasih. Semua dikasih, baik yang muslim maupun non muslim dikasih semua, karena Allah semua sifat Ar-Rahman. Jadi antum bisa nanti menjelaskan bahwa apa bedanya Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Kalau Ar-Rahim yang maha penyayang, khusus buat orang-orang yang beriman. Yang disayang oleh Allah adalah orang-orang yang beriman. Mudah-mudahan kita ya. Begitu. Ar-Rahman maha pengasih, semua dikasih, baik non muslim maupun muslimnya. Kalau Ar-Rahim khusus buat orang-orang yang beriman. Bismillah dengan nama Allah. Allah adalah Ar-Rahman yang maha pengasih kepada seluruh makhluknya. Ar-Rahim yang maha penyayang khusus kepada orang-orang beriman. Paham maksudnya? Kenapa pengarang kitab ini memulai dengan menyebut Bismillahirrahmanirrahim? Yang nyusun kitab ini namanya Syekh Salim bin Sumer Al-Hadrami. Dari luar namanya Syekh Salim bin Sumer Al-Hadrami. Al-Hadrami itu orang Hadramaut. Orang Hadramaut dakwah ke Indonesia, membawa Islam, mengajarkan Islam. Wafatnya di Jakarta, kuburannya di Jakarta. Ada gitu. Paham ya? Dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Siapa yang dikasih? Semua makhluknya. Siapa yang disayang? Orang-orang beriman. Yang bisa. Kenapa Syekh Salim bin Sumer Al-Hadrami memulai dengan Bismillahirrahmanirrahim? Ini berdasarkan hadis
kullu amrin zibalin la yubda'u bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta fahuwa abtar. Kullu amrin dibalin setiap perkara yang bagus, la yubda'u yang tidak dimulai dengan baca bismillah, bismillahirrahmanirrahim, fahuwa aqta, seperti binatang yang putus ekornya, seperti binatang yang putus ekornya. Artinya apa? Bimakna qalilul barokah, bimakna qalilul barokah, sedikit berkah. Maka kalau pengen banyak berkahnya dengan membaca bismillahirrahmanirrahim. Artinya di situ kita minta pertolongan kepada Allah. Karena kita bisa ini dikasih oleh Allah. Gitu ya. Tahu itu binatang yang putus ekornya? Apa tahu? Harganya jatuh turun, putus ekornya. Bahkan di hadis disebutkan, siapa yang makan tidak baca bismillah, makannya dibantu setan. Artinya apa? Perasaannya kurang, nggak barokah. Ini asal kita kasih asal. Saat kita depan. Jadi pentingnya membaca bismillahirrahmanirrahim. Luar biasa. Kemudian yang kedua, karena mengikuti Al-Quran. Al-Quran diawali dengan bismillahirrahmanirrahim. Di surat apa? Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Termasuk ayat pertama Al-Fatihah dalam bismillahirrahmanirrahim. Luar biasa bismillahirrahmanirrahim. Malah Al-Quran itu dikumpulkan di surat Al-Fatihah. Al-Fatihah dikumpulkan di bismillahirrahmanirrahim. Bismillah dikumpulkan di ba, di kana makana, wa biyakunu mayakunu. Dengan titik itu awal permulaan, semua akan jadi mulai titik. Orang bikin gambar sebesar apapun mulai dari satu titik. Gitu. Namanya bikana makana wa biyakunu mayakunu. Artinya dengan bak tadi sesuatu itu akan ada semua. Maka ada di Jawa itu namanya baju batik. Baju apa? Batik itu batitik. Itu wali Allah, wali Songo bikin baju batik. Di Al-Quran dikumpulkan di Fatihah, Fatihah dikumpulkan di Bismillahirrahmanirrahim, Bismillah dikumpulkan di batiknya. Luar biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Malah ada orang perempuan yang suka baca bismillah. Semuanya yang baik baca bismillah. Sampai punya suami, mohon maaf, suaminya munafik. Bagaimana caranya agar perempuan itu berhenti membaca bismillah? Jahat enggak? Karena aku kan pengen punya istri yang suka baca bismillah ya. Kalau itu pengen berhenti supaya nggak baca bismillah. Akhirnya si laki-laki dari suaminya ini pura-pura mau pergi titip uang emas. Istriku tercinta, sayang, katanya bohong, orang munafik ya. Titip jagain, saya mau pergi dulu. Kata istrinya yang baik, bismillah, siap mas. Ditaruh di lemari, si suaminya pura-pura apa? Pergi. Itu istrinya lagi masak. Si suaminya itu setelah pergi masuk lagi ngambil uangnya yang tadi yang dititipkan sama istri tanpa sepengetahuan istrinya. Ambil lagi, dilempar ke sumur. Kenapa ke sumur? Karena pikir dia gampang ngambilnya. Dilempar ke sumur. Pergi agak lama, mungkin 2 jam, 3 jam, datang lagi. Waalaikumsalam. Oh iya mas.
istriku mau saya ambil uangnya, tidak perlu. Oh ya, siap. Dalam hati suaminya, uangnya sudah saya buang, ya. Mau ngambil di mana? Istrinya mantap, pasti ada. Dengan membaca buka lemari, Bismillah itu, di situ Allah Maha tahu, wahai malaikat, itu ada perempuan yang salehah yang naruh baca Bismillah, itu uangnya ada di sumur, ambil. Malaikat ngambil dengan izin Allah, dengan perintah Allah. Persis tahunya itu ketika si istri tadi ngambil baca Bismillah itu pas di tempat yang tadi Bismillah. Ketika dikasihkan suaminya tercengang itu apa? Melongo sambil buka uang. Kok bisa? Akhirnya ngaku, wahai istriku, saya itu benci sama orang baca Bismillah, pengen kamu berhenti. Saya buang ini duit, ternyata ada lagi. Akhirnya jadi taubat suami, gara-gara istri salehah. Mudah-mudahan kalian dapat istri salehah. Insya Allah. Oke ya, luar biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha, sehingga ngaji kitab Safinatul Najah ini menjadi banyak banget. Kenapa dinamakan Safinatul Najah? Safinah itu kapal besar, kayak Titanic itu Safinah, kayak kapalnya Nabi Nuh Safinah. An-Najah itu keselamatan. Waktu itu semua kena gelombang banjir, yang selamat adalah orang-orang yang menaiki Safinatul Nuh, kapalnya Nabi. Mudah-mudahan selamat naik Safinatul Najah. Gitu ya. Jadi Bismillahirrahmanirrahim. Pertama, karena mengikuti hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kullu amrin dibalin la yubda'u bi Bismillahirrahmanirrahim fahuwa akhtar atau fahuwa abtar. Sesuatu yang bagus tanpa dimulai Bismillah seperti layaknya binatang yang potong ekornya. Apa artinya? Qalilul barokah. Bahkan orang yang makan dengan tanpa Bismillah itu makannya direwangi setan, dibantu sama setan. Setannya ikut makan. Hingga setan itu yang menggoda orang mukmin dan orang kafir satu waktu bertemu. Ada di hadisnya Sahih. Bertemu menanyakan dari kabarnya. Kok kamu kurus? Iya. Kamu gemuk? Iya. Karena saya nggak pernah ikut makan. Karena orang mukmin kalau makan baca Bismillah. Kalau orang kafir nggak pernah, maka ikut makan. Setannya gemuk-gemuk. Ya, setan yang baca orang mukmin kemudian itu pada kurus-kurus. Atau mau ngasih gemuk setan? Enggak ya, insyaallah enggak ya. Baca Bismillahirrahmanirrahim. Luar biasa. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha. Allah adalah zat. Awas, bukan zat, jangan pakai zat. Kalau zat itu pakai Z. Kalau zat itu ada zat padat, zat cair, zat gas, itu zat. Kalau ini pakai zat. Zat itu adalah, tentu harus tahu, yang tidak butuh waktu dan ruang. Allah tuh gak butuh waktu, gak butuh tempat. Zat namanya. Kalau kita manusia namanya jismun, jisim, badan yang butuh tempat, butuh waktu. Kalau Allah itu zat yang menciptakan langit, bumi dan seisinya, termasuk kita semua, yang wajib disembah. Kita mengabdi kepada Allah, kita menyembah kepada Allah. Allah adalah Ar-Rahman yang Maha Pengasih kepada siapa? Semua makhluk. Yang Maha Penyayang kepada orang-orang beriman. Itu Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian Alhamdulillah. Ikut ya, dikasih iman. Alhamdulillah. Adapun semua puji itu lillahi, milik Allah, Rabbil Alamin, yang mengatur alam
isim yang pertama di awal yang dibaca rofa itu domah, maka bacalah alhamdu bukan alhamdu. Kenapa dibaca alhamdu pakai domah, pakai rofa? Karena jadi mubtada wajib dibaca rofa. Segala puji, dari mana segala? Dari al itu namanya al-istighraq, menghabiskan semua. Segala puji lillahi, milik Allah, lillahi, bagi Allah. Segala puji. Ada berapa sih puji itu? Dibagi puji itu ada namanya qadim ala qadim, qadim ala hadis, hadis ala qadim, hadis ala hadis. 4. Apa pertama? Qadim ala qadim. Yang kedua qadim ala hadis. Yang ketiga hadis ala qadim. Yang keempat hadis ala hadis. Apa maksudnya? Qadim ala qadim, pujinya Allah kepada zatnya Allah. Nama Allah adalah dalam firman-Nya Al-Quran, Allah Maha Pengasih, Allah Maha Puasa. Allah muji pada zatnya sendiri, itu namanya qadim ala qadim. Yang kedua, qadim ala hadis. Allah memuji pada hambanya. Siapa yang dimuji oleh Allah di dalam Al-Quran? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di surat Al-Qalam, wa innaka la'ala khuluqin azim. Engkau wahai Rasulullah benar-benar punya akhlak yang luhur, akhlak yang agung. Bukan agung ini, akhlak yang agung, yang luhur, luar biasa akhlaknya. Bagaimana tidak? Beliau dakwah sampai dilempari berdarah-darah. Beliau marah? Nah, tidak marah. Dilempari dakwah. Coba untuk mengaku dilempari. Marah-marah, kita juga marah-marah. Beliau dilempari berdarah-darah sampai malaikat menawarkan, ya Rasulullah, malaikat penjaga gunung, izinkan saya menumpahkan gunung kepada orang-orang Taif yang menentang dakwahmu. Kata Rasulullah, jangan. Allah mahdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Berilah hidayah pada kaumku karena mereka enggak ngerti. Luar biasa. Yang diharapkan nanti ada dari keturunan mereka ada orang-orang yang mau beriman. Dipuji oleh Allah, wa innaka la'ala khuluqin azim. Namanya puji apa? Qadim ala hadis. Yang ketiga, hadis ala qadim, pujinya manusia, hamba Allah kepada Allah. Ya Allah, Kau Maha Pengasih, Kau Maha Penyayang. Itu namanya hadis ala qadim. Yang keempat, hadis ala hadis, pujinya manusia kepada manusia. Kamu dipuji ya, tuh ganteng banget wir. GR ya. Sadari itu semua adalah milik Allah. Alhamdulillah. Kamu ganteng wir, alhamdulillah. Segala puji milik Allah. Segala puji milik Allah. Segala puji, semua puji milik Allah. Karena kita nggak punya apa. Kita dikasih ganteng oleh Allah, kita dikasih bicara bahasa Quran oleh Allah, kita dikasih ngaji oleh Allah, kita bisa sholat dikasih oleh Allah. Apanya yang kita banggakan diri apa? Kita nggak punya apa-apa. Semua dikasih oleh Allah. Alhamdulillah, segala puji milik Allah. Begitu. Hadisnya juga begitu. Hadisnya ada dua riwayat. Kullu amrin dibani la yubda'u bilhamdallah. Segala sesuatu yang bagus yang tanpa dimulai dengan alhamdulillah bahwa aktor bahwa maka digabung dengan membaca bismillah dan alhamdulillah.
segala puji milikmu. Bahkan dengan mengucapkan alhamdulillah seseorang bisa jadi wali. Wali itu kekasih Allah, yang dicintai Allah. Dengan apa? Ada di hadis. Apa namanya? Siapa yang makan makanan, innallaha la yarda. Innallaha, ada inna sesungguhnya, ada lam taukid la yarda, benar-benar ridho. Pada siapa? Orang yang makan makanan kemudian baca alhamdulillah. Untuk dapat ridho Allah lewat makanan. Enak nggak? Makan alhamdulillah, makan minum alhamdulillah. Luar biasa. Segala puji milik Allah. Bacanya lillahi karena ada lam lillahi, milik Allah, lillahi bagi Allah. Rabbil alamin, yang mengatur alam semesta, yang menguasai alam semesta, mengatur alam semesta, menciptakan alam semesta. Al-alamin, al-alam itu sesuatu yang selain Allah, namanya alam. Pakai ain, alam, bukan pakai hamzah. Pakai a. Kalau pakai hamzah apa? Alam. Itu sakit. Azabun alim, alim pakai hamzah. Kalau ini pakai ain, al-alam, selain masiwallah, selain Allah namanya alam. Ya, Allah adalah al-khaliq, sang pencipta. Selain Allah makhluk yang diciptakan. Jadi semua ini ciptaan Allah. Allah yang ngatur, Allah yang menciptakan, Allah yang segala-galanya, Rabbil alamin, yang mengatur alam semesta. Itu matahari terbit setiap pagi itu diatur oleh Allah. Bumi berputar mengelilingi matahari, bulan berputar mengelilingi bumi. Itu semua dalam aturan Allah. Ada siang, ada malam, itu aturan Allah. Tanda kebesaran Allah itu adanya pergantian, silih berganti siang dan malam. Itu semua diatur oleh Allah. Gak mungkin tanpa aturan alam semua itu teratur. Ya, itu menunjukkan bahwa Allah itu ada. Rabbil alamin, yang mengatur alam semesta. Wabihi, Bismillahirrahmanirrahim. Wabihi, dan kepadanya, kepada Allah maksudnya. Nasta'inu, kami minta pertolongan, ala umuri dunia, atas perkara-perkara dunia, wadini, dan perkara agama. Maka adanya doa, minta kepada Allah. Ya Allah, mudah-mudahan mudahkan kami menghafal Quran. Ya Allah, berikan kami ilmu manfaat. Minta kepada Allah, baik urusan dunia maupun urusan akhir, baik urusan dunia maupun urusan agama. Mintanya kepada Allah, bukan kepada Mbah Dukun. Bukan. Ada orang jualan nasi misalnya di Mbah Dukun, ada itu. Warteg itu centongnya tau gak? Harganya 5 juta, 10 juta. Musyrik, mintanya yang mana? Centongnya itu harganya 5 juta, 10 juta. Dia mintanya barang-barang salah. Musyrik, jangan ya. Wabihi, dan kepadanya, kepada Allah, nasta'inu, kami minta pertolongan, ala umuri dunia, atas perkara-perkara dunia. Antum pengen diluaskan rezekinya, dimudahkan urusannya, mintanya kepada Allah. Urusan agama diberikan ilmu manfaat,
dijadikan anak soleh solehah, mintanya kepada Allah, jangan salah minta. Dengan apa? Berdoa. Kemudian ikut lagi, wasallallahu wasallam, dan mudah-mudahan berikan rahmat ta'lim siapa Allahu Allah ala sayyidina, atas Tuhan kita Muhammadin, Nabi Muhammad khatamin nabiyyin, yang menjadi penutup para nabi. Wasallah fi'il madhi yang artinya doa. Wasallah itu jangan salah baca, beda dengan wasalli. Sini masuk depan Pak. Ini kitabnya Bismillah Zakwan. Ini kitabnya. Wasallah itu fi'il madhi yang artinya doa, artinya mudah-mudahan memberikan rahmat. Allahu fa'il, baca rafa. Semoga Allah berikan rahmat ala sayyidina, atas Tuhan kita. Siapa Tuhan kita itu? Muhammadin, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad itu khatamin nabiyyin, yang menjadi penutup para nabi, menjadi penutup para nabi. Ini doa. Kalau wasolli yang di sini wasolli, ini dari Syekh Kamal, wasolli ini fi'il amar, artinya doa. Nggak ada ya-nya tuh. Jadi ini nggak salah, karena fi'il amar artinya doa. Kalau ini wasalla fi'il madhi artinya doa. Nanti pasangannya, kalau wasalla pasangannya wasallama, pakai fathah, wasallama. Kalau wasolli pasangannya wasallim. Itu yang salah baca. Kalau wasolli wasallim, wasolla wasallam, nah itu sama-sama fi'il madhi. Gitu ya, perhatikan. Wasolla, semoga Allah berikan rahmat ala sayyidina, atas Tuhan kita Muhammadin, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khatamin nabiyyin, yang menjadi penutup para nabi. Allah memberikan rahmatnya kepada Nabi Muhammad. Ada di hadis, kalau kita pengen dapat rahmat Allah, apa caranya? Man shalla alayya, kata Nabi, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, man shalla alayya sholatan wahidatan, siapa yang bersolawat kepadaku satu kali, kata Nabi, sallallahu biha asyra, Allah akan berikan rahmatnya 10. Satu dikali 10. Kalau 1 banding 1 aja luar biasa, apalagi 1 dikali 10. Maka antum ada waktu baca salawat, Quran dan salawat, pagi 10, sore 10. Kalau 10 berarti dibalas oleh Allah 100. Iya kan? Karena 10 kali 10. Itu bersalawat pagi 10, sore 10 minimal, supaya dapat kusuran rahmat. Memang Quran juga rahmat. Jadi mengamalkan hadisnya. Man shalla alayya sholatan wahidatan sallallahu biha asyra. Jangan lewatkan salawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan beliau butuh doa, bukan kita yang butuh. Kita baca salawat sebagai rasa terima kasih kita kepada beliau yang telah berjuang membawa Islam dengan dakwahnya yang luar biasa sampai pada kita. Sayyidina, Tuhan kita. Ya, ini yang pakai Sayyidina boleh, enggak juga nggak apa-apa. Jangan ribut masalah Sayyidina. Sayyidina, Tuhan kita, penghormatan pada beliau.
Tapi beliaunya nggak pakai iya karena beliau nggak sombong. Sayyidina boleh, nggak juga boleh, gitu ya. Khatamin Nabiyyin namanya Muhammadin. Muhammadin itu yang dipuji. Allah berikan nama pada beliau Muhammadin, wasambihi dawadhi Muhammadan. Maka orang kafir Quraisy musyrik tak bingung karena ngerti artinya Muhammad itu terpuji. Kan mereka benci ketika manggil Muhammad, mana orang terpuji, kan bingung. Dia benci tapi manggilnya Muhammad orang terpuji, bingung. Allah bikin bingung nama beliau kepada orang-orang kafir. Harusnya Muhammad yang dicaci itu, nggak bisa. Muhammad yang terpuji, mana Muhammad? Ngerti mereka Muhammad dari apa? Yang terpuji, mana terpuji? Benci tapi terpuji. Luar biasa. Nama dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nama beliau itu ada 301 disebutkan di kitab Dalail. Nama ada Mustafa, ada Musaba, ada Yasin, ada Ahmad, ada Misbah. Nama-nama beliau ada di sini, ya. Itu Muhammadin, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin terus ada di kitab Perjanjian. Nasabnya beliau, karena seorang nabi itu harus jelas nasabnya. Sang nabi harus jelas nasabnya. Khatamin Nabiyyin, yang jadi penutup para nabi. Jadi setelah Nabi Muhammad tidak ada lagi nabi yang lain. Apa pernah ada nabi? Ada. Siapa di antaranya? Musailama al-Kadzdzab. Musailama yang tukang dusta, aku jadi nabi. Setelah wafatnya Nabi itu ada Musailama al-Kadzdzab. Yang bunuh Musailama siapa? Sahabat Wahsy. Sahabat Wahsy itu yang pernah bunuh pamannya Rasulullah, sahabat Hamzah, dalam perang Uhud. Dia dijanjikan merdeka, dapat hadiah, dia ahli tombaknya nggak pernah meset. Itu dia membunuh, menombak. Tapi Allah dapat kasih hidayah, dia masuk Islam. Setelah masuk Islam, dia berjanji akan membunuh paling jeleknya manusia, yaitu orang yang munafik, ikut perang bersama sahabat Abu Bakar, menumpas nabi palsu. Dia membunuh Musailama al-Kadzdzab. Luar biasa. Itu. Jadi setelah Nabi Muhammad tidak ada lagi nabi, maka kesesatan Ahmadiyah, kesesatannya adalah dia mengakui nabi namanya Mirza Ghulam Ahmad. Ahmad itu sesat karena mengakui nabi, ada nabi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa namanya nabinya? Mirza Ghulam Ahmad. Itu nabi palsu. Ada di Indonesia yang punya nabi? Ada. Di sana di perbatasan Jawa Tengah ada namanya Tukibin, Nabi Tukibin. Aku jadi nabi. Lagi dibantu dengan syukur aku jadi nabi. Indonesia macam-macam. Bahkan ada yang aku jadi malaikat Jibril yang ditangkap di Gunung Bogor itu ya, di situ. Dia Aiden namanya. Aku jadi malaikat Jibril ditangkap sama polisi. Khatamin Nabiyyin yang menjadi penutup para nabi. Jadi ini akidah. Jadi ketika antum ada orang aku dari nabi, jangan percaya, karena sudah ditutup kenabiannya. Allah yang menutup. Seandainya ada nabi setelah Muhammad, itu sahabat Umar. Seandainya ya, seperti bekasnya. Jadi tidak ada jalan untuk menjadi nabi
cara untuk hidup tidak ada. Itu Nabi Rasul pemberian dari Allah, diangkat oleh Allah. Wa alihi dan keluarganya Nabi, semoga salawat dan rahmat dari kepada keluarganya, wa sahbihi dan sahabat-sahabatnya, ajma'ina semuanya. Siapa keluarganya Nabi? Keluarganya Nabi itu dilihat dari dua sisi. Satu, dilihat dari sisi zakat, babul zakat. Orang yang nggak boleh terima zakat siapa? Banu Hashim dan Banu Muthalib. Anak cucunya Kiai Hashim sama anak cucu Kiai Muthalib nggak boleh terima zakat. Itu keluarganya Nabi dari bab zakat. Ada lagi keluarga Nabi dari bab doa. Siapa keluarga dari bab doa? Semua orang Islam, mukmin mukminat itu keluarga Nabi dari segi doa. Wasahbihi dan sahabat Nabi. Siapa sahabat Nabi? Orang yang ketemu Nabi dan beriman. Dua syaratnya, ketemu dan beriman. Kalau ketemu doang nggak beriman, bukan sahabat. Siapa contohnya? Abu Jahal, Abu Lahab. Ketemu doang nggak beriman, bukan sahabat. Kalau beriman doang nggak ketemu juga bukan sahabat. Siapa contohnya? Ya kita ini. Kita beriman nggak? Percaya nggak ke Nabi Muhammad? Percaya nggak ke Rasul Muhammad? Tapi kita ketemu nggak? Ya bukan sahabat. Ketemu dan beriman, wafat dalam keadaan beriman. Ada orang hidup di zaman Nabi tapi nggak ketemu, hanya beriman doang. Siapa namanya? Uwais Al-Qarni. Beriman tapi nggak ketemu, maka beliau bukan sahabat. Beliau tabi'in. Uwais Al-Qarni itu di Yaman, Nabinya di Madinah, sezaman. Waktu itu kenapa nggak ketemu? Waktu itu beliau izin kepada ibunya untuk ketemu Nabi. Pas di Madinah, Nabinya lagi perang, lagi ada sana perang, nggak ketemu. Pulang lagi ngurus ibunya, sampai nggak sempat ketemu Nabi. Tapi luar biasanya Nabi tahu bahwa ada seorang Uwais Al-Qarni yang berbakti pada ibunya, sampai beliau pesan kepada sahabat Umar, sahabat besar-besar, kamu kalau ketemu Uwais Al-Qarni minta doa. Disuruh minta doa kepada Uwais Al-Qarni, sahabat besar. Maka setelah Nabi wafat, Uwais Al-Qarni juga ibunya wafat, ke Mekah dicari sama sahabat Umar. Waktu haji, ada nggak Uwais Al-Qarni? Orang-orang pada ada, Uwais Al-Qarni yang mana? Satu kanangan kambing gitu.